never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Setelah kemenangan yang menurutnya mustahil sebelum GP San Marino, Marc Marquez lebih mempertahankan kecepatan yang ditampilkan di paruh kedua balapan dibandingkan menyalip yang dilakukan saat hujan deras. Marc Marquez mengira kecelakaannya di kualifikasi telah menghancurkan peluangnya untuk bersinar di Misano, namun hujan memutuskan sebaliknya. Sejak awal akhir pekan, pembalap Spanyol itu tidak dalam performa cemerlang seperti yang terlihat di GP Aragon, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat baik. Dimanjakan oleh posisi ke-9 di grid, jatuhnya Pedro Acosta. Balapan Marquez diubah oleh hujan singkat di lap ke-7. Franco Morbidelli terjatuh, Jorge Martin melakukan kesalahan besar dengan mengganti motor dan di lintasan. Pebalap Gresini itu menyalip Brad Binder, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia secara berurutan. Dengan demikian, dia adalah pemimpin dan tidak akan lagi menyerah pada posisi pertama. Bagnaia bertahan selama beberapa lap tetapi jaraknya semakin lebar, meski trek sudah mengering. Marquez tidak mengharapkan kemenangan ini, meskipun dia tahu bahwa dia mampu melaju dengan sangat baik selama balapan. Yang ini benar-benar tidak terduga, diakui pemenangnya di situs resmi MotoGP. Terutama karena ketika kami memulai balapan di posisi ke-9, kami pikir mustahil untuk bertarung melawan para pemimpin klasemen. Kami tahu kami sangat kuat di paruh kedua balapan. Bagi saya, itu adalah hal yang paling penting. Memimpin adalah satu hal, namun memperlebar jarak dengan juara dunia, dengan Pecco, yang super cepat di sini adalah hal lain. Saya bisa mengemudi dengan sangat baik, saya sangat cepat dan bertahan di balapan bagian kedua ini, kemudian menyerang di lap terakhir. Dengan kegagalannya di Q2, Marquez tahu bahwa hanya perubahan kondisi yang dapat menempatkannya kembali dalam perebutan kemenangan. Setelah kesalahan yang kami buat di kualifikasi, itu adalah satu-satunya kemungkinan, dalam kondisi seperti ini, tegasnya dalam konferensi pers. Seperti yang Anda lihat di lap pertama, Enea dan saya terjebak di belakang Binder. Sementara itu, Jorge Martin yakin dia mengerti begitu dia meninggalkan pit bahwa dia telah membuat pilihan strategis yang salah dengan berhenti untuk mengganti sepeda ketika dia merasakan hujan akan datang. Jorge Martin akan kesulitan melihat Grand Prix San Marino ini selain sebagai kekecewaan besar. Setelah kemenangan sprint yang membawa pembalap Pramac ke posisi nyaman sebagai pemimpin kejuaraan dengan matematis setara dengan balapan di depan Pecco Bagnaia, terjadi kesalahan penilaian atas strategi yang diambil pada saat hujan deras pada balapan tersebut. Minggu mengakibatkan dia jatuh ke posisi ke-15, tertinggal 1 lap. Dia kemudian kebobolan 19 poin dari rivalnya dari Italia. Keunggulannya di klasemen akhir-akhir pekan kini hanya tinggal 7 poin. Namun, balapan dimulai dengan baik bagi pria yang sekali lagi memulai dengan tekanan dari Poleman Bagnaia dan dua pembalap Ducati lainnya di depannya di grid. Mampu kembali mengawali start dengan baik, Martin langsung berada di posisi kedua dan berlari di belakang Bagnaia ketika kondisi lintasan mulai berubah dan muncul tetesan air yang mengintimidasi para pembalap dan membuat mereka bertanya-tanya apakah pantas untuk tetap berada di lintasan atau masuk pit untuk mengganti sepeda dan mengganti ban hujan. Dengan bendera untuk menandai klien seperti Marc Marquez, Brad Binder dan Jack Miller di belakangnya, Martin membuat keputusan untuk tidak mengikuti Pecco Bagnaia, yang tetap berada di trek saat basah, dan memulai dengan keyakinan di pit lane, pilihan yang buruk. Sementara sebagian besar dari lapangan memutuskan bahwa kondisi tersebut tidak memerlukan perubahan, baik pada saat itu, maupun di kemudian hari. Jengkel, Martin bahkan harus kembali ke pit untuk kedua kalinya, beberapa menit kemudian, kembali mengendarai sepedanya untuk trek kering, dan menyaksikan peloton terdepan yang mengambil satu putaran darinya.
Marc Marquez memimpin pesta dari MotoGP Aragon ke MotoGP San Marino, di mana 4 crash sesaat setelah balapan dimulai menyebabkan kepanikan dalam peloton. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang ideal bagi rider Gresini untuk menang lagi sepekan kemudian. Berada di posisi ke-9 di grid setelah kecelakaan, sang juara MotoGP 6 kali tertahan dalam rombongan hingga air turun di sirkuit Marco Simoncelli, lap 5. Berada di bawah tekanan, Jorge Martin, yang berada di posisi kedua melakukan salah satu kesalahan terbesar saat menuju pit untuk mengganti motor. Pembalap yang harus mengambil risiko paling kecil adalah orang yang paling banyak bertaruh. Pertaruhan itu menjadi bumerang bagi pembalap Spanyol, yang melihat keunggulannya di klasemen keseluruhan berkurang drastis, 7 poin. Dengan Martin jadi korban keputusannya sendiri, Marc Marquez memanfaatkan keajaiban yang selalu ia miliki di lintasan yang rumit ini. Butuh beberapa lap agar ia memimpin balapan. Francesco Bagnaia, yang mungkin menyadari apa yang dipertaruhkan setelah hadiah dari Martin, menerima begitu saja posisi kedua, dan bahkan tidak berusaha untuk mendapatkan posisi di depan rekan setimnya di masa depan. Setelah hampir 3 tahun tidak pernah menang, Marquez melakukannya 2 kali dalam 7 hari. Sesuatu yang belum pernah ia raih sejak 2021, Austin dan Emilia-Romagna. Dengan hasil ini dan kegagalan Martin, posisi ke-15, pebalap asal Cervera, Lleida, ini terpaut 53 poin dari pemimpin klasemen. Enea Bastianini finish di podium, sekali lagi dengan performa yang baik, di depan Brad Binder, keempat, dan Marco Bezzecchi, kelima, yang berhasil melewati Alex Marquez, keenam, dari sisi dalam di lap terakhir. Fabio Quartararo finish P7 dengan sedikit perbaikan dari Yamaha, sementara Jack Miller menduduki posisi ke-8. Fabio Di Giannantonio P9 dan Paul Espargaro, ke-10, adalah pemain yang kuat di akhir pekan dengan status sebagai wildcard. Sementara itu, Pedro Acosta terjatuh dari grup terdepan. Tidak ada pembalap Honda, Joan Mir dan Luca Marini, yang ikut serta dalam balapan karena terserang virus. Sementara itu, Maverick Vinales, yang menempati posisi ke-11 dalam sprint di Misano, mendesak Aprilia untuk menemukan solusi terhadap panas yang datang dari motornya. Saya sangat khawatir dengan balapan di luar negeri, mengacu pada penghargaan besar Asia yang akan datang sekarang. Vinales melewati garis finish 11 detik di belakang Jorge Martin, pemenang lomba pendek, dan di posisi yang sama ia duduki di grid start. Dia melakukannya tepat di depan Aleix Espargaro, rekan setimnya di merek Noale. Keduanya kesulitan dalam kondisi panas seperti yang terjadi di sirkuit Marco Simoncelli, di mana suhu sekitar sempat menyentuh 30 derajat pada pukul 3 sore, saat lampu lalu lintas padam. Perakiraan cuaca memperkirakan langit akan berawan pada hari Minggu ini, namun balapan jarak jauh akan diadakan, kurang lebih, dengan panas yang sama. Setelah hadiah utama ini diperebutkan, dan yang berikutnya, dalam 2 minggu dan dalam suasana yang sama, karavan Piala Dunia akan memulai perjalanan lintas samudera, di mana termometer biasanya melonjak, terutama di acara-acara tertentu seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia. Maverick Vinales, yang pada Sabtu ini menyoroti kesulitan yang dialaminya akibat sesak napas yang ia rasakan di RSGP. Kemudian menyatakan bahwa ia khawatir dengan apa yang menantinya dalam peristiwa lintas samudera. Saya sangat khawatir dengan balapan di luar ruangan, di cuaca panas, kata pembalap Spanyol itu, yang sudah meninggalkan Grand Prix Thailand tahun lalu, karena panas terik yang dihasilkan sepeda motornya. Masalahnya, di trek lurus, panasnya menerpa wajah Anda. Ada saat-saat di mana sangat sulit bagi saya untuk tetap fokus, karena saya hampir tidak bisa bernapas. Tambah pebalap asal Rossis, Girona, yang tahun depan akan mengenakan setelan KTM itu. Marc Marquez menyelesaikan sprint race di posisi ke-5, setelah kesalahan di kualifikasi menurunkannya ke posisi ke-9 di grid. Marc Marquez melakukan kesalahan di sesi kualifikasi yang membuatnya terdegradasi ke posisi ke-9 di grid start. Sekali lagi, pebalap Gresini itu harus kembali. Ia menyelesaikan sprint race San Marino di posisi ke-5.
Selain itu, ia telah melakukan beberapa overtake yang impresif, seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Demikian kesannya usai balapan, seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino dari Misano. Beginilah pengalaman Marc Marquez pada sprint race di Misano.